jaiz, yang harus. Makanya orang beriman ketika berjumpa dengan orang sakit, macam mana kuatnya sakit, tak ada cerita udahlah bagi je lah makan sedap-sedap, 2 hari lagi habis lah ni. Tak ada itu, tidak ada itu. Tapi jadi ustaz tak boleh bercakap begitu? Boleh, kalau diniatkannya dia bercakap begitu mengikuti uruf, tidak mutlak di dalam hatinya, masih lolos orang tu. Tapi kalau mutlak dari dalam hatinya karena dia menuntut ilmu tentang medis, dalam ilmu dia asal sudah begini, 2 hari lagi tak bisa lewat, 2 hari lagi, orang ni rosak, fasad imannya, fasad, rosak. Udah mendung, jangan keluar dulu, 5 menit lagi hujan lah ni. Cakap tu dari mana datang? Kalau datang dari adat, kebiasaan yang dibikin Allah bertahun-tahun, sunnatullah, hukum kausal, kalau itu niatnya dari adat, makanya dilarangnya kawannya keluar rumah 5 menit lagi hujan, orang ni masih lulus lagi akidahnya. Tapi kalau masuk ke dalam, memang kalau sudah begini mendungnya tak ada lagi, mesti hujan 5 menit lagi, inilah yang bikin hujan. Mendung begini ini tak bisa tak hujan, mesti hujan. Orang ni rosak akidahnya, orang ni tidak mengerti hukum adi, hukum apa namanya itu, hukum adi, hukum sunnatullah. Allah pembikin hujan, Allah pembikin mendung, Allah lah yang selama ini membikin kalau sudah sebegini mendungnya 5 menit lagi diturunkan Allah hujan. Kalau yang ini hendak dibikin Allah 10 menit baru turun, boleh tak? Kalau mau dibikin Allah 50 menit lagi baru turun, boleh tak? Kalau dibikin Allah tak turun-turun, boleh kata? Jangan batasi kudrat dan iradat Allah. Itu kaji kita ni, itulah gaji kita ni. Jangan diikat oleh hukum adi, hukum kausal, hukum sebab akibat. Jangan. Hukum sebab akibat itu hanya ujian kepada makhluk, supaya tersaring ini orang beriman nih, mana yang bertahan imannya, mana yang hanyut dia. Itu hanya saringan dibikin Allah, hukum kausal, hukum sebab akibat. Dikira orang jahil penyebab itulah yang mengubah. Bukan, penyebab itu dibikin Allah. Dikira orang jahil ubat itulah yang bikin sembuh, karena sudah bertahun-tahun, berpuluh tahun, kalau ini penyakitnya, ini obatnya sembuh, ini penyakitnya, ini obatnya sembuh, 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 sembuh. Tiba dia sakit itu, ketika hendak dimakan, dia sudah berpikir mesti sembuh. Oh, ini jahil hukum sebab akibat, jahil hukum adi. Yang sebenarnya Allah tengah menguji awak. Yang awak lihat itu perkara yang berulang-ulang. Cuba review ke belakang, yang bikin perkara berulang-ulang itu siapa? Hah? Siapa yang bikin perkara berulang-ulang tu? Allah. Ketika besok hendak keluar dia dari kebiasaan berulang-ulang tu, boleh ke tak? Boleh, sangat boleh pun. Itulah dia hakikat al-jaizat. Hakikat al-jaizat itu dia. Jadi tuan-tuan, sifat jaiz bagi Allah berapa? Berapa? 1. Apa itu? Kalau bahasa Arabnya susah. Fi'lu kulli mumkin atau tarku. Bahasa kita, memperbuat sesuatu yang mungkin. Mungkin tu boleh ya, boleh tidak, boleh ya, boleh tidak. Memperbuat setiap yang mungkin atau tidak memperbuat. Letakkan itu di dalam dan uraikan seperti uraian kita ni, supaya dapat menyeluruh sisi kehidupan kita terisi. Jangan ada yang kosong dari itu. Semua perkara kehidupan ini isi dengan itu. Itu ubat dahsyat itu. Di luar sana ada banyak orang stres. Kenapa? Alamak,
ini bakal berganti pula lah ni dari kompor ke apa, ke listrik. Macam mana lah nanti memasak ini, nak cepat-cepat budak-budak mau pergi sekolah, sedang listrik rumah ni saja pun berapa watt? 900 wattnya listrik rumah ni. Jadi kalau nak memasak besok 900 watt harus mematikan AC, mematikan kulkas. Alamak, macam mana lah ni? Pening pala tak? Pening. Itu bila yang nak pakai diubah kompor ke listrik tu? Bila? Besok atau sebulan lagi atau seminggu lagi? Itu masuk di mana itu? Perkara besok atau perkara seminggu lagi, di mana masuknya? Jaizat. Jaizat. Siapa punya itu waktu besok? Allah, dalam genggaman Allah waktu besok. Waktu lusa Allah, waktu seminggu lagi Allah, waktu sebulan lagi siapa punya? Allah. Nyawa awak hari ini siapa pegang? Allah. Nyawa awak seminggu lagi siapa pegang? Allah. Kalau dimatikan Allah awak sebelum dipaksa Jokowi pakai listrik, ikut lagi susah? Ikut susah tak? Dah ikut susah. Awak belum tahu ikut susah atau tidak ikut, tapi awak dah susah duluan. Tahu nak awak ni. Itu al-jaizat. Orang yang faham al-jaizat, mereka dekat dengan Allah dan mereka serah urusannya kepada Allah. Mana yang dalam perintah Allah bisa diikhtiari, diusahainya, tapi dia sadar usahanya tidak memberi bekas, tidak menghasilkan bekas. Itu makna daripada mengimani al-jaizat.